permainan timnas junior membuat timnas senior juga berapi-api gitu. Iya, nggak boleh kalah sama junior. Gitu loh Mas, karena Semoga seperti apa seniornya itu tersentil gitu Iya. loh. Oh jelas. Semoga. Yang gawat itu kalau mereka tidak tersentil. Iya. Oh harus. tapi kan itu kan bagus. Bagus itu Iya, malah bagus positif. banget. Karena kalau ngelihat kemarin ya, Patriots main kemarin itu, gua rasa yang kemarin jadi Patriots sebelumnya, yang jadi pemain timnas sebelumnya, yang senior, pantatnya kebakar tuh. Anjir Iya. ngeri gini mainnya yang Mereka bisa kayak junior gini, ternyata iya. gitu, bisa kalah saingan. Iya. Selamat datang buat para pendengar di kayak radio ya, para pendengar. Selamat datang buat para pendengar Main Basket Podcast. Hari ini kita akan bahas. Kok siapa boy? Nggak, akhirnya ada yang nyambut. Gue nunggu dari tadi Iya, Mas. iya. Apa buat apa yang enak nih? Bahas kehidupan kita aja. Halo, gue Idan. Gue Dimas Santun. Mori. Santun. Ya, gini. Beberapa episode yang lalu itu waktu kita ngomongin timnas muda yang tergabung di tim Indonesia Patriots di IBL, Yes. itu tanggapannya seru-seru dan rame. Seru dan rame Seru gitu. dan Jadi rame. apa ya? Interaksinya macam-macam, terus juga orang-orang juga kayaknya senang gitu, antusias ngomongin pemain-pemain potensial yang muda-muda ini. Nah, hari ini Yes. gue tuh pengen ngajak kita ngomongin mereka lagi, tapi dari sudut pandang yang naik lagi levelnya. Gini, beberapa waktu yang lalu tuh juga gue tuh diundang sama FIBA Asia ke GBK press conference. Mereka cuma mau ngasih tahu bahwa, siap-siap ya Indonesia. Oh ada tuh ya? Bulan Agustus akan ada FIBA Asia di Indonesia. FIBA Asia terakhir kita gelar event basket sebesar FIBA Asia tuh selain Asian Games 2018 itu sekitar tahun 90-an. Oh lama sekali. FIBA Asia itu nanti akan dilaksanakan di Istora Senayan. Istora Senayan. Tempat yang sama juga dulu kemarin final Asian Games. Semifinal dan final Asian Games 2018. Di situ ya. Ya, nah obrolannya ini kan kalau kemarin tadi gue bilang kan ada kaitannya sama timnas muda. Ini di kalian juga udah gue kasih data-datanya. Ini bener data, ini bohongan doang kan? Iya. Iya makanya. Dari pemain-pemain yang kemarin tampil di IBL, menurut kita nih ya, menurut gue siapa, menurut Dimas siapa, menurut Santun siapa sih di antara mereka ini yang layak untuk masuk ke timnas senior dan bermain membela Indonesia di FIBA Asia Cup 2021. Seru nih. Santun punya pandangan siapa, lu siapa, gue siapa. Iya, Karena gini, gue ulang-ulang lagi ya. FIBA Asia Cup 2021 itu adalah ajang terpenting kita untuk memastikan bahwa kita bisa main atau tidak di Piala Dunia 2023. Penting banget berarti. Yap, ada 16 negara di sana. Kalau kita bisa masuk top 8 yang paling atas, top 8, kita bisa lolos untuk 16 negara di Asia Cup. di FIBA Asia Cup. Ya, oke. Kalau kita bisa lolos 8 besar atau kita lolos dari fase grup aja, artinya minimum kita menang 2 kali. 2 kali. Kita harus menang 2 kali. Kalau misalnya satu grup isinya 4 tim, kita bisa Lolos. lolos. Piala Dunia. Piala Dunia. Sepak bola. Kalau ngomong Kita, Piala nah, Dunia kan sepak bola. ini obrolan kita penting nih boy. Iya, benar. Menentukan arah timnas. Kesannya kita milih pemain, tapi itu ada kuotanya nggak boy? Kuotanya maksudnya dari junior ini disediakan berapa tempat atau di timnas senior tuh udah ada nama-namanya? Tinggal ditambahin mereka yang muda-muda ini. pertanyaan bagus. Yang gue dengar tuh nanti akan ada seleksi lagi. Berarti mepet tuh waktunya. Pelatnas Oh, lagi mepet. berarti ya. Iya kan diseleksi lagi lah. TC. Iya maksud gue gini. Dan gue setuju ada seleksi lagi. Kenapa? Karena bisa saja yang muda-mudanya lebih bagus daripada yang senior-senior. Betul. Dan bisa dipakai gitu. Bukan bisa saja. Sudah terlihat toh. Ya. Atau juga mungkin ya bisa jadi juga bahwa Mix. oh ternyata ya lu memang belum layak untuk masuk ke timnas senior. Atau ya akhirnya Bisa memang juga, dicampur ya, ada ya. 1-2. Nah. Di sini itu gue pengen biar agak seru ya. Ada berapa pemain nih? 1, 2, 3, 12 ya? 12. Lebih ya?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. 13 14 15. Oh iya, 16. Oh, ini kan roster ya. Ini Ya, roster. roster. Iya. Ini dari semua pemain ini, gue memberi kesempatan kepada kita semua untuk memilih masing-masing Berapa? 5 lah. 5 Menurut yang lu- bakal ikut bergabung TC. Yang pantas. Oh, yang iya. Pantas, naik. bukan hanya ikut TC. Kalau Iya. ikut TC mungkin ya semua juga boleh Iya, lah iya. ikut Yang latihan. pantas Tapi mungkin tepatnya ya. Yang pantas Pantas. bergabung dengan masuk Timnas. roster akhir. timnas Neo. Roster akhir timnas Yang Indonesia yang main di FIBA Asia Cup 2021 5 di ya, Istora Boy? Senayan bulan Agustus. 5 ya. 5. Oke. Oke. Ini tapi nggak tahu ya. Di Siapa sini sih, duluan? di sini sih nggak ada ya. Gue selalu kalau dengar timnas muda itu pasti ngomongnya Derek Michael gitu loh. Oh ya. Ya kan? Itu kita sih nggak tahu Skip dulu ceritanya ya? bagaimana. Skip dulu Dulu ya, karena Derek Michael. yang jelas Derek Michael kan nggak ikut tuh kemarin di Iya, IBL makanya 2021 ya. itu dia. Nah, di sini yang di data yang kalian pegang itu Oke. ada tabel yang kita lihat cukup yang EFG persentase aja tuh. Oke, EFG. Mas. Oke, siap. Efektivitas field goals. Oke. Nah, efektivitas field goals ini barangkali ada yang belum tahu adalah persentase atau gue suka pakai kata akurasi yang lebih tajam dalam menilai efektivitas tembakan setiap pemain. Tembakan setiap pemain. Oke. Kalau lu lihat statistik tradisional, di situ ada FG persentase, Iya, itu, field goals. Field goals itu adalah jumlah tembakan masuk lu berbanding jumlah total tembakan lu. Ya, betul. Jadi misalnya lu nembak 10 kali, Masuk 5. masuk 5, berarti 5 per 10, 50%. Tembak 10, masuk 4 per 10, 40%. Nah, Itu kalau field goal FG persen. Oke, Nah, kalau sekarang IFG itu IFG? agak sedikit lebih tajam. 3 point itu dinilai setengah lebih banyak. Karena 3 point itu 3 poin. 3 poin, betul. Sementara layup, nembak di dalam busur itu cuma 2 poin. Jadi ada perbedaan cara ngitungnya. Nah, ini lebih dalam. Begitu juga ketika nggak masuk bisa jadi lebih drop sedikit karena efektivitas nembaknya lebih dalam ketika ngitung EFG ini. Nah, di sini kita tuh punya data. Oke. Effective field goals semua pemain Warriors. Waduh. Warriors. Itu mah Patriot. NBA, NBA. Kenapa bisa keluar Warriors ya? Antara gue mikir Stephen Curry Gak ada presentasi ya? atau Indonesia Warriors. Loh, Indonesia Warrior. Yang dulu, Iya, yang dulu. makanya. Ini enggak, ini Indonesia Patriots, gue Oke. salah ngomong. Oke. Semuanya ada persentasenya. Jadi Lima pemain ada Bagir, Bonfil, Aldi Rahman, Armando, Yonga. Dame, Yonga, Ikram Fadil, Kelvin Sanjaya, Arigi, Kane atau Kane, Yuda Saputra, Yesaya, Saudale, Davidson, Mario, Naufal, Neo, Sultan. dan Sultan. Oke. Nah, ini nanti barangkali bisa ditampilkan di layar ya. Oke. EFG persentasenya seperti apa. Nah, cuman silahkan langsung pilih Tun. Kita pilih. Dia dari tadi udah siap banget kayak nulis-nulis. Iya. Udah dong, Jo. Oke. Siapa lu pilih, kenapa dia layak untuk masuk senior? Nomor 1. Wih, nomor Langsung ya. 1. Nomor 1 Bagir. Bagir. Nama lengkapnya siapa sih Bagir tuh? Nama lengkapnya Ali Bagir. Ali Bagir tuh Ali Bagir. posisi 34 dia cocok banget itu. Karena bakal backup di 34 dia itu pasti kalau yang di seniornya itu pasti ada bercokol Arki, terus si siapa namanya? Brandon itu 34 ya? Iya, 34 ya. Brandon. itu sama anak Saint Louis apa? Apa? Anak Saint Louis? Iya. Laurentius Lloyd. Oh, ya, itu. Oke. Dia bisa di situ. Jadi bukan hanya backup dia itu kurasa dia. Bisa jadi dia Bisa jadi dia ya yang opsi menonjol. pertama. Ya. Dia tuh bisa di situ. Aldi Aldi. Izatur Satu ini. dulu. Lu Oh, setuju Bagir? satu kan? Satu dulu. Tenang, Bagir. sabar. Oke. Bagir. Oke, enggak. Bukan jangan. Pilihan gua ya? Ya, pilihan lu. Pilihan gua aja ya, Iya, makanya lu. iya. Gua udah pasti banget Sanjaya pasti. Kelvin. Kenapa Kelvin? Kemarin
gue lihat berita ya di media sosial ya, kan katanya timnas senior datangkan pemain naturalisasi baru. Mau. Enggak, udah pernah datang itu loh. Oh iya iya iya. Ternyata nggak jadi. Siapa jadi nih? Kaleb. Kaleb. Gue ngerasa timnas senior kurang banget big man, sangat kurang. Iya. Sangat kurang. Kalau nggak ada pemain naturalisasi kan kita nggak tahu nih sampai sekarang siapa nih. Iya. Ya gue Kelvin. Lihat Prosper permainannya. kan pasti masih. Ya enggak selain asingnya. Selain asing ya. Selain asingnya. naturalisasi, sorry. Kelvin gua. Kelvin sejauh ini, dan Kelvin punya gila tinggi banget sih kalau gue bilang si Kelvin itu, dan lihat dia main bloknya bagus, reboundnya bagus, Improve ya di sini ya, improve di banget. BL kemarin. Jadi gua pilih dia, Boy. Iya. Kamu Boy apa Boy? Kelvin Sanjaya. Gue satu-satu dulu, gue yang setuju dulu deh. Gue bisa sebenarnya gue dua-dua setuju gue. Gue biar cepet ya. Gue setuju Bagir. Lu setuju Gue Sanjaya? juga setuju Kelvin. Kelvin Sanjaya. Kenapa Bagir? Nah, Ini belum ngomong data effective field goals-nya ya. iya. Kita ngomong orangnya langsung aja, yang kita lihat aja enggak? Iya, dia di atas rata-rata lah menurut gue ya. Mainnya tuh bisa kemana-mana. Terus juga menurut gue mainnya cerdas, efektif. Jadi nggak yang terlalu banyak ngolah bola tapi tak tentu arah. Gitu. Efisien. Jadi dapat bola dia tahu mau kemana gitu. Dan dia cukup baik sejauh ini ya. Belum, nggak tahu nanti kalau dia ngelawan lawan dari asing ya. Iya betul. Dia bisa dominan gitu kalau di liga. Dia main bawah bisa dominan. Dia main di atas juga kalau dia nembak tuh bisa tidak terduga gitu. Kelvin juga sama. Cuman Kelvin yang gue perhatiin Kelvin kalau nonton tuh dia masih ada ragu-ragu, takut atau apa? Belum mateng. Iya. Mateng itu tapi lebih ke sisi pengalaman. Mungkin benar-benar. Mungkin jam terbang ya. Jadi semakin banyak dia main, ini anak akan semakin bagus gitu, akan semakin betul. Semakin apa ya? Semakin jago lah ke depannya gitu. Matang. Si Kelvin. Iya, apalagi kalau misalnya dia dari pengalamannya. Betul. Dia dipercepat dengan TC, lalu kemudian nanti misalnya dia lawan lagi pemain-pemain asing gitu. Gua rasa dia akan tambah bagus nih Kelvin. Yang mau gue tambahin ini nih. Apa tuh? Bagir ini efektivitas field goals-nya tuh di angka 43,15%. Oke. Masih rata-rata ya liga ya. Cukup rata-rata. Nah, bagus tuh rata-rata liga. Di liga kita di IBL secara keseluruhan efektivitas field goals-nya itu ada di angka sekitar 42%. 42%. Rata-rata tuh ya. Rata-rata. Jadi bisa dibilang Bagir Di atas sedikit di atas. Tapi juga beda 1% ini juga kenaikan persentasenya bisa signifikan gitu. Oke. Cukup jago dia. Kan Lebih 40, di atas rata-rata. Nah, Kelvin yang menarik, Mas. Kalau lihat tabelnya situ. Oh iya. Effective field goals-nya tuh 55,42. 55%. Gila sih. 55%. Nah, kalau menurut catatan kita kalau lihat sebelahnya itu sentilnya tuh ya. Iya, persentil itu, tapi gini. Pemain yang ada dari semua pemain IBL kemarin itu yang punya skill sehebat Kelvin itu menurut statistik berdasarkan ya, statistik. Statistik ya, Cuma efektivitas orang, dia kan? pada saat menyerang itu cuma sekitar 6% aja. Artinya apa? Kalau misalnya dari 100 orang, cuma 6 orang aja yang sejago yang kayak gitu. Kelvin ya. Iya. Kita ada berapa? 12 tim ya. 12 kali 12 pemain berarti 144. Totalnya 169 pemain. Jadi mungkin cuma 10 orang aja. Cuman 10 orang aja yang ada di levelnya Kelvin tuh. Dan dia nih masih junior. Jadi menurut gue setuju Kelvin masuk sana. Gue juga setuju Bagir. Karena kan kalau menurut gue aja Kelvin mungkin ya nggak pernah 3 point juga kan. Ya. Ya kan? Karena dia big man ya udahlah di situ tugasnya gitu loh. Ya, sejauh ini dia masih memainkan perannya dengan optimal ya, dekat-dekat ring aja ya. Dan kalau lihat Mas Antun cerita Bagir, Mas Antun ini udah ngomong kayaknya postur. Ya, postur. Iya Kak, lihat Bagir kayak begitu badannya. Gue sih kalau ngomong postur Bagir memang keren banget. Iya. Buat dia main di senior cocok, dan dia punya buat main di Liga Asia segala macam ya memang segitu kelasnya gitu loh. Tinggi Bagir berapa? Tuh. 195. Bisa nembak keluar Berarti ya. itu 65 ya? 6.5 feet ya?
Ya, Itu kurang lebih segitu. kalau gue lihat Mas Antun ngomong dari tadi kayaknya Setinggi James Harden iya, itu. makanya badannya kayak gitu. Iya, Harden segitu ya, kurang lebih ya, segitu. Gitu sih. Oke. Oke. Jadi masih 2 orang itu ya? Oke, masuklah 2 orang kita. Sama kunci. aku lagi. Dia dong. Dia dulu. Dia tadi kan dia udah 2 tuh. Kita udah ikut dari Gue udah masuk itu, gue termasuk itu 2 itu gue Iya. gue malah udah 2. Oh gitu. Lu baru 1 sama 1. Oke, nama baru Mas Antun. Antun. Kalau lu setuju sama Kelvin juga nggak apa-apa, Tun. Iya, aku jangan, udah kita bahas Ini sekarang kita ke Aldi. Siapa? Aldi. Oh iya. Aldi Izatur. Pastikan nomor punggungnya berapa? 1. 1 ya. Satu. Aldi Izatur itu Gini, sebentar sebelum ngomong. Tahu nggak dia dari mana? nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya. Tiba-tiba main aja di Indonesian Iya, Timnas benar. Indonesia Patriot Ya, aku jujur baru lihat di situ. Baru itu kan? Baru tahu situ. Tapi Terus gimana? kenapa dulu tiba-tiba lu suka sama dia? Ya aku kan meneliti, Bos. Aku kan nonton bukan sembarang nonton. Oh gitu. Iya, pasti Di aku perhatikan. Iya. di pause, di zoom. Diulang-ulang. Di pause, di Iya, zoom. jadi nggak asal nonton. Jadi ini anak menurutku cukup efektif menjalankan perannya di tim. Mungkin dia kurang dapat spotlight, tapi menurutku oke orang ini. Bahkan lebih oke dari teman-temannya. Starting 5 loh. Hah? Starting 5. Iya itu, benar. Dan anaknya cukup berani. Oke. Ya. Cukup berani maksudnya dia itu beberapa kali dia itu nggak segan-segan untuk masuk Nah. sama offensive rebound itu. Oh. Oke loh dia. Iya. Dia tingginya berapa ya? Atau 80 lebih ya? Tinggi loh. Tinggi ya. Tapi kalau di TV kayaknya biasa aja. Iya makanya. Iya Tinggi kayak ternyata. tinggi. Iya. Tuh, tinggi. Oh iya ya. mungkin ya. Tahu? Tambah bagus malah. Iya, 92. Oke. Ini. Tadi gua mau nyelamatin itu yang pertama gua pilih, Mas. Lanjut. Dia tuh Lanjut. ada enggak? Boy, statistik syutingnya? Enggak ada ya? Ini statistik syutingnya dia. Nah. Di Ya. Makanya Jadi diulang-ulang dulu. Jadi dia si Aldi ini nomor 3 tertinggi akurasi 3 poinnya di IBL. 35,8% akurasi 3 point. sangat Kalahnya hanya dari Sandi ya, Ibrahim dan sangat Prastawa cocok di Andakara. posisi 3 deh, Boy. Sandi Ibrahim Dia kan posisi 3. ikut juga ya timnas Oke itu. Senior, ya. Senior, ya bisa bersaing lah dia. Dia Aldi masih bisa muda, ya. bisa bersaing lah di situ posisi 3 dia. Gue tambahin dikit tuh, Oke. dia efektivitas field goals-nya ada di angka 50,58%. Berarti jauh di atas rata-rata liga. jauh banget. Iya. Seperti gue bilang tadi, walaupun bedanya cuma 8% dari 42, tapi iya. 8% tuh signifikan sekali kalau secara keseluruhan gitu. Membuat seseorang itu bisa dibilang kalau kasarnya ini bintang, ini pemain biasa aja Iya, gitu. Jadi maksudnya mungkin ya biar mereka Iya. lebih paham lagi gampangnya. Jarang yang kayak gitu. Jadi makanya, Sedikit. Nah, makanya akhirnya tinggi persentilnya gitu kan Iya, maksudnya. iya, Itu iya. logikanya gitu doang. Ya. Bukan karena loh kan dia 50 kok bisa jadi 82%, Iya, bukan karena Iya. sedikit Sedikit yang melakukan pemainnya itu ya. segitu. Akhirnya dia jadi tinggi persentilnya. Oke, lu siapa, Boy? Sebenarnya ini gue sama. Samain aja. Oh, samain Sebenarnya- aja. Lu Aldi, jangan gue sama. tulis ya. Iya sebenarnya Mas. Kamu novel aja. Sebenarnya gue tuh awal tadi mau milih itu. Cuma gue ingat lagi. Timnas senior kan udah ada Pras, Abram, ada Sandi Ibrahim. Maksud gue sebenarnya banyak shooter nih. Karena gue menurut gue si Aldi ini memang really shooter dari kemarin gue nonton pojok corner dia nembak. Sama lagi momen hilang dia nembak naik lagi gitu loh. Jadi gue pilih dia yang kedua karena si Kelvin menurut gue di timnas kurang pemain tinggi nih. Gitu loh. Jadi yang kedua gue Aldi. Sama gue juga nggak tahu tuh anak dari mana. Dari mana itu, Boy? Dia pemain mana? Oh PH. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Berarti memang benar kurang 92 ya? kurang disorot mungkin ya. Kita tahu Jago, baru tinggi tahu loh itu. gue baru tahu dia di timnas ini di IBL ini gitu loh. Sama sekali belum melihat dia dan Kamu, Boy? hebat sih. Jadi siapa, Boy? Idan lagi buat strategi kayaknya nih. Dia bingung Ya, dia. bingung Karena gue gilirannya ketiga, ya sama juga gue si dia. Sama lah. Enggak, tapi gini. Seperti yang tadi kita bahas sebelum, Aldi ini kan pemain yang waktu kita lihat IP main, Indonesia Patriots main kan beberapa pemain itu terlihat menonjol. Ya. Misalnya nih, entah menonjol karena sering main tapi efektivitasnya kurang bagus, Ya. atau menonjol karena slam dunk-nya, atau menonjol apa ya? Kan setelah kita lihat statistik baru
ada hal lain yang Iya, terlihat baru gitu. Nah, ketahuan ya. salah satunya tuh ya si Aldi ini. Menurut gua di lapangan tuh dia Gak kelihatan. nggak kelihatan, tapi sedikit-sedikit loh, Dia. gara-gara anak ini gitu. Iya, gara-gara gara-gara pemain ini. Gara-gara pemain ini gitu. Dia ini tipe pemain yang bisa bikin perubahan yang signifikan ke tim dalam sebuah kondisi dalam waktu yang juga tidak butuh terlalu banyak gitu menurut gua. Nah, Dia bisa nembak 3 kalau lu iya, bilang itu tadi. dia, iya. Dan yang gua inget justru dia berani terobos-terobosnya itu. Iya ya. Iya. Karena Mas Anton Ya. bilang juga dia offensive rebound. Iya. Ya itu Dia yang berani buat dia gua gitu. ingat si Aldi gitu. Gua kan siapa nih pemain nomor 1? Terus udah tahu-tahu tiba-tiba mana tadi pemain nomor 1? Tahu-tahu sudah pemain lain lagi. Tahu-tahu siapa nomor 1 jago gitu. Tahu-tahu hilang gitu. Iya, iya, Nah, iya. terbukti di statistik ya Iya, ngeri banget ini sih. ya bagus dia Iya, si iya. Aldi. Dan tinggi itu loh, ternyata 192 sih. Iya. Iya. Kembali lagi Indonesia kayaknya butuh yang kalau Iya, aku sih harus banyak postur sih memang, postur. cuma bukan ini ya, karena kalau ngomongin poster gue langsung ingat Pras gitu loh. Iya. Bukan berarti Pras itu spesial gitu kan. Iya. Bukan berarti karena Pras segitu nggak bisa bermain di level internasional gitu loh. Oh iya. Tuh. Gitu Nah, aja biar sih. biar adil, selanjutnya yang pertama gue lagi aja. Oke, ya, makanya Berarti gua kita bilang sudah itu. sepakat tadi. 3 ya. Gue ada 3 gue. Gua 2 baru. Aku 3. Santun. Tiga. Siapa satu aja? lagi? Dua ya. Berdua. Gue yang udah 3. Gue kan Bagir, Kelvin, Aldi. Nah sekarang gue mau 1 tambah dulu. Iya, siapa? Gue Yuda. Yuda. Oke. Nah, itu setuju aku, Boy. Yuda. Setuju? Ya, jadi Yuda ini Lu kayak kenapa lu yang jelasin? Oh ya sudah. Dia dia kalau bicara nama Yuda tenang ya. berapi-api dia. Enggak gini. Yuda itu minute play-nya paling banyak nggak? Kayak sering banget di lapangan. Hah? Iya, starting terus ya. Iya. Cuman kalau Yuda nih, kita nonton sendiri lah. Kita sudah lihat di lapangan, aksinya keren, berani masuk apa segala, nembak juga. Cuman memang nanti ketika dia bergabung di tim senior, saingannya banyak Iya. di dia nih. Dan dia harus berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia layak untuk di senior. Walaupun gue punya keyakinan dia bisa gitu. Oke. Misalnya nih, dia harus head to head misalnya Pras sama maksudnya. Prastawa, Enggak dong. Hardianus, Abraham, bahkan Widi. Abraham, Widi, bahkan yang masih dalam satu area bayang-bayang dia, misalnya siapa? Pelita Jaya, yang lihat ya. Agassi. Nah, Agassi Agassi ada Guantara. ya? Ada di Oh tim iya, senior ya? senior Ada. dia. Wow. Jadi dia PR dia berat gitu untuk Boleh enggak kita yang nyeleksi ya? kalau kita nyeleksi sudah jelas main dicoret-coret ya. Hah? Iya kadang-kadang gitu ya. Kita udah Soalnya tahu main kita dicoret-coret ya. agak gregetan gitu. Iya, iya. Dalam hati kita gini, harusnya ini yang masuk. Kenapa ini yang masuk kan Iya, gitu iya, kan, iya. Boy? Tapi siapa tahu nih kan udah selesai hanya IBL, lihat permainan timnas junior, membuat timnas senior juga berapi-api gitu. Iya, nggak boleh kalah sama Iya, junior. gitu loh, Mas. Karena- Semoga seperti apa seniornya itu tersentil gitu Iya. loh. Oh iya, jelas. Semoga. Yang gawat itu kalau mereka enggak tersentil. Iya. Oh harus. Tapi kan itu kan bagus. Bagus itu Iya, malah bagus positif. banget. Karena kalau ngelihat kemarin ya, Patriots main kemarin itu, gua rasa yang kemarin jadi Patriots sebelumnya, yang jadi pemain timnas sebelumnya, yang senior-senior, pantatnya kebakar tuh. Anjir, Iya. ngeri gini mainnya yang Mereka bisa kayak junior-junior gini, ternyata iya. gitu. Bisa kalah saingan. Iya. Tun, siapa selanjutnya Tun? Nah ini aku mau buat anu ini. Nois, buat apa? Khusus Sensasi. netizen. Aku malah melihatnya Yuda ini saingannya head to headnya malah langsung ke Prastawa aku lihatnya. Langsung ya. Nah jadi gini. Ya bola masuk setuju. Buat netizen tolong di kolom komentar siapa yang lebih setuju Yuda masuk atau Pras? Oh langsung ya head to head. Nggak ya? boleh langsung. dua-duanya, nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh. Oh, mending Yuda atau Pras Ya, gitu. ya. Berarti pilihan kamu Yuda ya? Pilihan kamu Yuda sama kayak Idan ya? Pemain ketiga. Aku nggak Aku bilang, Yuda. gue bisa Yuda dan Prastawa gue. Enggak, bukan pilihan kita Nah nih. ini kan kita kan cuma Iya, diskusi kan. iya. Aku Iya. Yuda. Yuda, Nah, aku juga Yuda. netizen ini banyaknya apa? Aku mau lihat yang Kalau di diadu kolom sama komentar, Prastawa. ya. Langsung aja nggak perlu ada penjelasan nggak apa-apa. Pras atau Yuda? Ya. Kalau gue nggak Di masuk sisi itu itu. kan, gue Yuda dan Prastawa ya. Ya, Nggak. aku Yuda. Ini kan Idan Kalau dia kan langsung lihat ada bisa Iya. bisa ke Hardianus, bisa. Aku langsung langsung mengecil, set. Dua itu aja.
soalnya tipikalnya mirip boy. Iya, mirip. Mereka bisa passing, Iya, mereka berani nembak, Betul. mereka bisa nusuk. Iya. Itu aku ngeliatin tim di situ. juga ya kan. Iya betul. Jiwa kepemimpinannya itu ada dan jelas terlihat gitu loh. Ya, Kalau gue sih, kalau dibandingin sama Prastawa ya, insting membunuhnya, menembaknya lebih tajam Prastawa. tolong isi di kolom komentar. Iya. Nanti gue sih. Tapi kalau playmaking gue rasa Yuda. Ya, Ya, itu sudah. Ayo. Ini seru ini boy. Ya, Tidak apa-apa. Ini sampai tahu dengan begini. Berarti ini gue coaching tulis staff. Santun Yuda ya. Iya, Yuda, makanya apa Yuda Yuda? ya, Oke, pemain ketiga Dimas ya. sekarang siapa Dimas? Gue berdua ya, boy. Baru 2, Santun udah 3, gue udah 4. Empat aja boy. Ya kan sama tadi gue. Dimas, Kelvin sama Aldi. Bagir lu enggak? Seru ini boy. Gue masih Ikram lah, mukanya mirip sama lo. Aku tahu Dimas ini damai malah. enggak, gue Yonga. Oh, Yonga. Kenapa Yonga? Gue langsung Jonga itu tulis. Dede ya? Dede ya manggilannya, Dede. Dede katanya orang-orang. Apa ya? Tinggi Yonga berapa, sorry? Dia tuh 180-an defense-nya bagus paling juga. Oh, defense-nya bagus, oke. Defense-nya bagus juga. Yonga dan drive-nya tajam, punya Berani power jump yang Itu ya betul. iya itu luar biasa dan ya bisa bersaing gue bilang sih, bisa bersaing. Gue malah mikirnya bersaing dengan Sandi Ibrahim. Sandi, oke. Iya, walaupun memang shooternya kalau masalah shooting lebih bagus Sandi jelas, tapi Yonga bisa shooting juga gitu loh. Iya. Gue lihat dia kemarin di IBL ya shooting ya masuk juga gitu loh. Yang gue tanya sama lu, sorry gue potong. Kekurusan nggak? Iya memang kekurusan, cuma cara dia defense, gue lihat dia defense sih paling hebat gue lihat ya. Dari spesialisnya ya, defense-nya cepat, kuat gitu loh, nggak pantang nyerah. Itu yang paling penting defense nih. Ini ngomongin defense sekarang. Kalau si Yonga, secara offense ya buat konektor atau buat situasi. Iya. Ya. Tapi secara offense dia juga bagus sih. Iya, Di atas makanya. rata-rata liga Iya, nih. iya, Dia efektivitas field goals-nya 44%. Nah, Itu ya di atas rata-rata lah. Iya. Jauh lebih bagus daripada 57%, beberapa pemain umumnya di liga. dan gue harap ya dia kalau nanti bergabung di timnas senior ya defense yang gue harap sih. Mau gue lihat karena hebat memang cara Tapi bisa dibilang dia saingan juga sama Yuda. Dia juga saingan sama yang lain-lain harusnya ya kalau ngelihat. Enggak sih. Enggak, Kalau itu enggak sih, ya? enggak. Enggak, dia 2-3 lah. 2-3 Makanya ya. Mau Bram, lah saingan sama Bram. bisa jadi. Oh, Bram, Aku sih belum melihat itu sih. Nah, Agassi, Bram itu bisa jadi. Belum melihat itu. Makanya gue bilang Sandi Ibrahim karena Sandi Ibrahim itu kan tinggi gitu loh. Iya, tinggi dan sudah Punya sudah lompat berisi itu juga. yo shootingnya kemarin luar biasa sih. Ya itu kalau Yonga tetap gue bisa bersaing tapi lu harus perbaiki defense lu. Jadi yang lihat memang defense-nya nih sekarang nih. Oke. Oh, lumayan. Oh, lumayan. Aku kalau melihat Yonga Oh ini, iya, si Oke, Yonga 183. 183 cm. kalau ngelihat Yonga itu memang betul yang diomongin Dimas, dia bagus, cepat, berani penetrasi, defense bagus. Cuman ini koreksi ya kalau dia dengar ya. Aku melihat dia itu terkadang nggak melihat situasi kapan dia harus ambil, kapan harus dia passing. Iya. Kadang-kadang gitu. Itu terlihat sekali sama dia. Iya. Kalau dia bisa tahu kapan harus dia ambil, take shot Ambil itu atau maksudnya nembak ya? lay Menembak. up atau apapun kapan dia harus berbagi ke temannya, wah itu luar biasa dia. Si Yonga ya. Karena dia cepet banget. Iya. Orang pasti kan nempel dia, set, begitu temannya kan pasti kosong. Pasti. Iya. Kadang-kadang dia kan lari berdua kan dia bawa bola, set, temannya ada di sini kosong, dia pasti ambil. Iya. Padahal kalau dia pun bisa pancing, passing Harusnya passing. lebih bagus. Ya, Yonga ini yang gue ingat salah satu yang berani ngedunk pada saat traffic, Ya, padahal itu. jadi nggak cuma pada fast break gitu. Jadi ngambil. Yang gue ingat Yonga, terus Dame, itu luar biasa sih. Kalau lebih istilah tanda kutip itu lebih dewasa mainnya, wah luar biasa dia. Pengalaman berarti. Ya, pengalaman. Jam terbang berarti. Jam terbang dan fisik menurut gue Yonga masih Iya, agak kurus karena ya. kan lu bilang kurus tadi memang iya. Oke, langsung gue udah 4. Gue 3 baru. Oke, Tun, satu lagi satu siapa? Bingung aku boy. Kenapa bingung? Yang lainnya Bonfil. itu. Enggak. Oh, Bonfil. enggak. Oh. Belum Bonfil belum. Belum ya? Oke, next. Siapa lagi? Nah, aku bingung ini karena aku Sultan, udah membayangkan senior yang bercokol di sana Iya, harus lawan harus- itu iya, harus siapa gitu loh. Oh, gitu. Kita harus mikirkan Iya, head to iya. head-nya Iya, toh. benar. Per posisi. Boleh. Aku bingung ini siapa yang layak ya. Ayo. Atau mau gua dulu? Ya kamu dulu boy.
Satu lagi lo. Gue tinggal satu, gue Gua Ikram. dulu. Oh Ikram, oke udah. Tapi kemarin minute play-nya kurang kayaknya. Iya. Ya Ikram. Kurang itu dapat dia. jam terbang. Apa minute play? Nggak tahu sih alasannya pelatih kenapa si Ikram. Jarak Berapa rata-rata menit playnya? Tapi 12 menitan juga ya. 10. Tapi kan itu Ya. sedikit hitungannya itu. Ya, itu sedikit. Menurut gua Ikram punya postur yang bagus, Ya. tinggi Itu ya, tinggi. terus juga punya kelincahan dan dengan dia minute play yang tidak terlalu banyak seperti teman-temannya di Patriots kemarin, dia bisa nunjukin bahwa performanya juga bagus gitu. Kan beda kalau misalnya lu dikasih main sebentar udah jelek. Karena jelek. Betul. Jelek sedikit aja lu jelek gitu. Iya, apalagi Nah, banyak. apalagi banyak Iya. jadi ragu-ragu. Tapi ini kan dikasih sedikit Tapi bagus. bagus. Iya. Berarti wah, ada ruang yang masih bisa dibuka nih di dia nih. Jangan-jangan kasih lebih banyak lagi. Nah, buat gue Ikram tuh seperti itu. Oke. Dia juga punya pengalaman sama CLS ya. Iya. Pernah main di Thailand ya, di Liga Thailand walaupun terhenti sama pandemi waktu itu. Dengan minute play dia yang terbatas saja si Ikram itu efektivitas field goals-nya 50% loh. Oh iya. Artinya setiap kali dia nembak lu bisa harapin antara masuk dan enggak. Oh masuk ya udah. Yang keduanya bisa masuk, bisa enggak. Tapi kalau dia pertama enggak masuk, yang kedua lu bisa harapin pasti masuk gitu. Makanya 50% ya. 50%. Ikram gua. Kalau Ikram nih gue nambahin boy ya. Gua komplit nih sudah 5. Kenapa Ikram? Ikram sepanjang gue lihat dia bermain di IBL, gue bisa kasih dia julukan Mr. Fundamental. Kenapa? Gila boy, setiap dia triple threat tuh gerakannya luar biasa, fundamental, bener-bener mengancam ring. Setiap gua ulang ya. Setiap Setiap dia catch. kali dia triple threat itu benar-benar mengancam ya. Iya. Oke. Ini gue senang nih lu ngomong gini karena ini adalah kalimat dari seorang pemain yang mengetahui pentingnya sebuah gerakan. Iya. Yang kadang-kadang orang nggak sadar bahwa triple threat itu benar-benar harus threatening gitu, Iya. mengancam. Mengancam. Oke, terus. Biasanya kan kalau fundamentalnya triple threat itu kan bisa stride step 1-2 atau drop step. Ya drop step ya. Kebanyakan yang dilakukan Ikram tuh drop step. Jadi dia bisa choose gue mau drive kiri apa kanan. Oke. Itu tuh gue bilang fundamental yang makanya gue bilang Mr. Fundamental, gerakannya dia mengancam dulu terus dia baca mau ngapain nih, kanan apa kiri. Itu gue lihat hebatnya Ikram. Anjir gitu. gue sampai merinding tapi nggak. Tapi makanya memang Ikram memang nggak meledak-meledak gitu loh. Tenang, diem aja, nggak ngapa-ngapain, kayak nggak ada gitu di lapangan. Tapi memang dilihat dari kalau lu lihat detailnya, iya, kayak gitu anjirnya orang keren gerakannya, banget gitu ya, gitu. emang dia kidal, dia kalau emang nggak bisa dia drive atau dia nggak bisa shooting atau dia nggak maksa, ya nggak ngapa-ngapain, dia passing bola kick out Dalam keluar, sepersekian detik dia sadar apa Iya. itu triple threat, Iya. nembak, Iya. passing atau bawa gitu ya. Kalau katanya kalau shooter tuh shoot terus gitu kan. Iya. Kan kadang-kadang shooter ada ini gue nggak enak feel nih, nanti dulu deh passing dulu, kick out dulu, baru try, kalau ada yang enak feelnya baru di shooting. Kalau Ikram gue bilang gitu, gue kayak nggak bisa drive nih, gue tahu bakal ada yang help segala macam, dia kick out gitu. Iya. Tapi ancaman pertama dia memang bener-bener triple threat gitu. Triple threatnya udah anjir, Ikram Iya. megang bolanya udah bahaya gitu ya. Iya. Drop Artinya step lu setuju udah. di Ikram nih gue tulis. Setuju. Oh Ikram aja jadi dia udah 4. Setuju Ikram gue. Ikram ya. Mas Santun. Aku masih 3 ya. Masih 3 kamu. Oh aku sama itu dah tadi. Siapa Ikram juga? Kelvin enggak. Oh Kelvin. Oh Kelvin. Oh. Kelvin Satu aku lagi masuk. berarti. Ini ada tambahan nggak? Alasan tambahan nggak terhadap Kelvin? Nggak ada. Ya dia cuman Apa kekurangan Iya, atau kelebihan yang belum kita ungkapkan dari tadi? Dari tadi kelebihan terus. Ya siapa tahu ada yang belum diungkapkan kelebihannya. kayaknya harus badannya tambah berisi ya. Harus bersih. Tambah berisi ya. Berisi itu gendut atau berotot? Berotot. Jangan gendut boy. Jangan boy. Hancur. Luka Doncic gendut boy. Siapa tuh? Enggak, berotot Joker. Jokic. Jokic kurus sekarang kan? Oh, kurus deh. Iya kurus. Jadi Iya. dia harus. Tapi kalau di nanti lawannya di Asia pasti tinggi-tinggi ya. Iya tinggi-tinggi Dia pasti. harus sama-sama tinggi kan? Dia juga tinggi lah. Iya tinggi banget itu. Oke sih. Oke, terakhir sama-sama satu kalian belum tuh. Aduh. Kamu lu udah 5. Udah 5 gua. Aduh. Aku Arigi boy. Wah. Arigi asik. Arigi. Pak Arigi maksudnya gini. Lu tahu nggak Arigi yang mana? Tahu. Tahu lah. Iya. Terus Mau Arigi wakili kenapa? Banjarmasin dah. Oh, iya. Oh ini sentimen Kalimantan. kesukuan apa Pak? Oh bukan. Kalimantan Timur. Oh iya. Loh iya kan? Loh, dia kan Kalimantan Selatan. Iya. Oh Selatan kamu dong. kalian timur ya. Ya, dia Banjar. Ya.
Ya. Nah, Rigi ini aku melihatnya gini. Jika dia masuk ke bersaing untuk di tim nasional yang membela nanti di apa? Asia. FIBA Asia Cup ya. FIBA Asia Cup. Cukup memenuhi syarat dia. Dia pasti kan Arigi. lawannya kan Head to head aja langsung. enggak, dia banyak gitu. Enggak, kalau aku langsung Abraham pasti. Abraham ya. Abraham sama si ini Agassi. Enggak, kalau aku langsung head to head nih. Kalau Mas Anto tadi kan Yuda sama Prastawa. Kalau aku Abraham sama Arigi langsung. Oh, Rigi, anjir. suruh pilih mana? Ya pasti Abraham. Iya pasti. Enggak, maksudnya ini head to head dulu gitu loh. Nggak adil dia pilihannya. Kenapa kok nggak adil? Yang lain coy. Statistiknya Joy. Nggak apa-apa, maksudnya bersaing dulu. Oh, iya bisa. Head to headnya. Yang penting Arigi pede aja nembak Iya aja terus. iya. Kan pasti Arigi juga Berarti belajar bagus ya? lah Iya, sama seniornya segala macam. Itu maksudku. Jadi nextnya Abraham tuh ada gitu loh. Iya. Gitu. Tapi ya sekarang ya bersaing yang baik-baik dulu aja gitu loh. Bersaing bukan yang jelek gitu loh. Ya iyalah. Iya. Aku Arigi ya, pokoknya Arigi lah. Arigi. Gue ingat Dia ajang 3x3 apa ya, gue lupa di Jakarta tuh. Arigi belum Red Bull. Bukan Red Bull kayaknya ya. Ya, apa dia? dia timnas kok ya. Gue lupa apa ya, pokoknya dia waktu Timnas, itu dia timnas, gua tahu sih semifinal timnas. atau final dia berhadapan sama timnya 3x3 waktu itu, timnya Hans. Di situ gue lihat dia jaga Hans luar biasa. Padahal Hans itu sampai ke titik itu ke semifinal tuh nggak ada yang bisa jaga. Hans Abraham maksudnya. Hans Abraham prawira kan? Ya, Iya. Prawira. Hans ya, jadi Hans tuh kemana-mana nembak 3 point masuk, terus ketemu sama Arigi ya berhasil dijaga sama Arigi sehingga yang waktu itu yang lolos Arigi waktu itu, timnya Arigi. Tapi gue lupa ajang 3x3 yang mana waktu itu di Jakarta waktu itu. Mas, Iya, tadi kan udah gue bilang head to headnya siapa. 1 2 3 Aku 4 sudah 45 5. loh. 1 2 Dimas 4 nih. Dimas Dimas sama. Aku 4 ya. Kelvin, Aldi, Nah, satu Yona, lagi nih aku Ikram, satu masih lagi siapa bingung, lu? Boy. Sama Arigi. Oh, lu Arigi juga? Makanya gue bilang head to headnya mau sama Abraham gitu. Gue harap gitu. Lu siapa kalau Abraham sama Arigi? Iya Abraham jelas lah. Oh, Tapi gue mau Arigi tuh bisa ngejar Abraham gitu oh loh, Boy. maksudnya Oh, itu. Iya, makanya dikasih head to head Bisa, dulu bisa. gitu loh. Oh. Karena modelnya sama, posturnya sama, model badannya gitu loh. Lebih tinggi Arigi sedikit. Iya, ya. tapi kan modelnya Enggak sih? Kurang Mirip, lebih kurang lebih. lebih lah, kurang lebih. Gitu. Maksud gue head to headnya bukan ya pasti head to headnya gue pilih Abraham, cuma maksudnya biar ngejar. Kenapa lu pilih Abraham terhadap Arigi? Ya Abraham udah kelihatan lah di Pointer dia. Ya dia poin paling banyak di Indonesia senior. Iya. Bermainnya cukup efisien, Iya, simple, nggak perlu apa-apa. Dia keputusannya tepat semuanya segala macam gitu Iya, loh. Dan anak itu gue bilang sama timnya ya di luar ya Maya di basket juga belak-belakan gitu loh sama timnya. Dia memang mau tim itu jangan kalah terus, ayo lo menang lo. Abraham ya? Bisa gitu loh. Itu yang gue mau tuh pemain Indonesia. Paling sama ini kalah. Dari dulu kan mungkin ada yang kayak seperti itu. Gue nggak mau, gue mau lawan siapapun ya kita maunya menang gitu loh. Abraham gue lihat ada itunya gitu loh. Ya, gue setuju. Abraham kata-kata tadi gue setuju, efisien ya. Abraham tuh kalau main di lapangan kayaknya udah sangat tenang ya, udah di level yang tenang. Ya udah pengalaman lah. Tenang, terus juga gerakan-gerakannya efisien. Kalau Arigi kan masih Belum darah ya. mudanya tuh masih brrrr Iya, gitu. iya. Apakah Abraham bisa seperti itu ya, punya gitu. Tapi kalau misalnya di tabung energinya disimpan gitu bisa jauh ya. Yes. Udah 5 ya? Oke, udah 5 semuanya. Gua rangkum dikit ya. Oke. Sebelum kita akhiri ya. Oke. Dari pilihan-pilihan kita ini ada 3 nama yang sama. Oke. Bagir, Calvin. Aldi, dan Kelvin. Aldi. Oh ya Aldi ya. Ya mudah-mudahan nih didengar nih sama manajemen timnas Ya. Perbasi. Ya. Lu siapa? Lu ini siapa? Kita nih penggemar, Su. Penggemar. Ya. Kita nih penggemar basket Indonesia, Su. Dan orang-orang berpengaruh lainnya, tolonglah Paling enggak dikasih kesempatan. kasih kesempatan. Dikasih kesempatan buat latihan apa masuk? Gua rasa sih ya mudah-mudahan bisa bersaing ya. Karena saingan-saingannya juga sulit lu cabut, akan ketat persaingannya. Tapi kan di awal lu udah bilang, ini pemain senior pantatnya kebakar semua nih lihat mereka. Oh iya, tambah takut keras juga ya. pasti kan. Ada Dan honestly ya, sejujurnya gue berharap mereka berantem di dalam. Rebutan tempatnya tuh berantem gitu. Ya. Ini benar. gua Piala Asia nih, kapan kita main di Piala Asia? Coba cari dulu Wikipedia. Kapan kita main di FIBA Asia? Iya. Belum tentu main Piala Dunia ya. Iya.
Tapi ini sudah pasti main FIBA Asia gitu. Ada nama lu di roster FIBA Asia sejarah gitu. Sejarah banget. Oh lu lebih jago daripada gua gitu. Oh sorry to say, keras gitu. Gua nggak menyarankan keras. This is about pride. Ini masalah harga diri. Dan lu mati, nama lu tetap ada pernah main Piala Asia, jersey Indonesia gitu. Jangan mau kalah ya senior. Jangan mau kalah senior, jangan mau kalah junior. Jangan mau kalah senior. Rebutan ribon injak kakinya. Enggak nih maksudnya. Gak ada, Ribon pasti Galang yang menang. Iya Galang. Galang dipanggil itu. Galang, iya Galang. Galang lagi. Iya. Coach Toro tolong panggil Galang. Iya. Ya. Itu sejauh ini. Ada yang ditambahin nggak? Mas Antun, Aku itu malah apa mau tambah lagi? enggak. Janganlah, cukup. Sebenarnya kalau kemauanku pribadi itu malah sebenarnya Dame. bukan. Ya anak-anak ini aja junior itu dimasukin ke Semuanya. Karena apa? Apapun itu nanti di sana, mereka dapat pengalaman Ya. dengan harapan ke depannya mereka lebih matang. Ya. Karena masih muda toh. Ya. Udah muda udah masukin situ, dia di situ udah tahu oh begini toh rasanya gitu loh. Mahal banget pengalaman itu pasti gila. Iya. Walau gue nggak setuju kalau semuanya pergi ke sana ya. Ya Tapi itu kan kalau kalau mereka pandangan semua pribadi. kalau bebas. mereka semua itu mahal banget, mereka gila itu luar biasa lah itu anak-anak muda itu kalau bisa. Menurutku. Karena yang bakal kita lihat di 5-7 tahun ke depan mereka ini Pasti. gitu loh. Kalau dia situ udah masuk gitu kan, apapun nanti itu pasti SEA Games mudah-mudahan emas lah. Amin. Amin. Iya Minimal. betul. Iya. Betul. Karena gini, kita teropongnya jauh, pasang targetnya jauh Piala Dunia, tapi bagaimanapun efeknya kita pengen pelan-pelan Iya, dari betul, yang ya. kecil-kecil, mulai dari SEA Games lah dapat Betul. emas ya. Lalu kemudian kualitas liga juga semakin Meningkat. terangkat gitu. Kalau ngomong-ngomong kualitas liga, tadi gue udah jelasin atau belum, efektif field goals rata-rata liga itu kita tuh 42%. Nah, kita bandingin dikit sama NBA. NBA berapa? 50? Hati-hati loh boy, 52%. netizen tuh suka gak setuju loh. Jangan ke NBA kejauhan. Wah, Kejauhan ya? Nggak bisa lah kalau menurutku. Iya. Kalau Ya, ada yang harus- lebih tinggi daripada NBA itu yang kita pakai. tuju. Ngapain kita Berarti nanggung-nanggung? NBA paling tinggi. Sayangnya NBA paling tinggi. Lah iya, harusnya kita belum bisa begitu. nyampe sana. Lah iya, masa kita punya tolak ukur yang aini aja lah setengah-setengah. Iya. Ya, aku nggak mau. Iya. Masa Kita harus lihat yang paling top lah, ngapain nanggung-nanggung. patokan kita cuma Tarkam yang di Filipina yang 3 kali itu. Lah iya, aku kadang-kadang Iya. bingung sama yang ngomong-ngomong kayak gitu. Iya, itu paling Oke. kita nggak kerasa loh, seru juga nih ngomongin ini. Iya, udah 40. Iya. Ya, Ada tambahan lagi? didengar lah. Mudah-mudahan didengar ya. Paling Masa sih nggak didengar? dipertimbangkan lah. Dipertimbangkan, iya. Tapi yang kita sebutin jangan besar kepala juga. bukan. Iya, itu intinya. Atau kalau bisa gini, yang punya kuasa, oh ini anak 3 ini bagus juga. Bagaimana kok jadi advisor di sana? Syukur Anak alhamdulillah 3 ini boy. maksudnya. Iya betul. Kamu siap dipanggil Tun? Siap. Oh, siap. Ya, sini aku jadi advisor. Kamu enggak mau boy? Siapa yang ngomong di sini nanti? Lo kita langsung siaran langsung di sana. Oh iya, di sana gitu. Bisa itu. Anak-anak bisa kita panggil. Kita duduk bertiga di belakang bench gitu, Tun. Keren Tun. Advisor boy. Ada pemain-pemain, kita di pinggir lapangan bertiga gitu gini. Kita nggak usah di bench, kita di VIP mana aja. sekarang. Nanti kalau ada mau bisikan sesuatu ke Coach Toro biar Dimas aja. Kacau. Oke, selesai sudah. Ini sudah mulai nggak jelas ngomongnya, Iya, tapi iya, setidaknya iya, boy. intinya itu ya dapat ya. Mudah-mudahan di FIBA Asia Cup 2021 kita bisa menghasilkan, Amin. mengeluarkan skuad terbaiknya Indonesia. Perpaduan antara junior yang kemarin Patriots yang ada di IBL dan Senior. senior yang kemarin kembali ke klub-klubnya masing-masing dan bermain di IBL 2021. Good luck FIBA Asia Cup 2021. Ya. Semoga menang semua kita di sana, lolos main Piala Dunia Iyalah, 2023. menang lah. Dimas, Oh. Nyalakan loncengnya. Subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau biar lebih update lagi, nyalakan lonceng biar dikasih tahu nanti sama YouTube. Like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Dimas Muari. gua Idan. Santun Frederick. Sampai ketemu di episode selanjutnya.